Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Yang pertama kita pahami mengenai pengertian sudut pusat terlebih dahulu ya. Ini ada sebuah gambar lingkaran berpusat di titik O. Kemudian titik A dan titik B terletak pada kelilingnya sehingga OA dan OB adalah jari-jari ya. OA dan OB adalah jari-jari. Nah, sudut yang terbentuk dari dua jari-jari ini, misalnya sudut ini ya. Nah, sudut ini yaitu sudut AOB. Ya, sudut AOB ini adalah sudut di dalam lingkaran yang titik sudutnya adalah pusat lingkaran dan kaki sudutnya adalah OA dan OB merupakan jari-jari. Maka sudut seperti itu disebut sudut pusat lingkaran. Jadi sudut AOB disebut sudut pusat. Ya. Nah, sudut AOB ini yang diberi tanda ini ya disebut sudut pusat. Nah, sehingga secara umum ya, sudut pusat itu ialah sudut di dalam lingkaran di mana titik sudutnya adalah apa tadi titik sudutnya? Yaitu pusat lingkaran ya, adalah pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya adalah kaki sudutnya kan OA dan OB. Nah, kaki sudutnya adalah jari-jari. Jadi kalau ada sudut, titik sudutnya pada pusat lingkaran dan kaki sudutnya berupa jari-jari, maka disebut sudut pusat. Sekarang pengertian sudut keliling. Sebuah lingkaran pusatnya di titik O, perhatikan di sini AB adalah tali busur, BC juga tali busur. Jadi AB dan BC adalah tali busur. Ya. Nah, ini ada sudut yang terbentuk oleh dua tali busur yaitu AB dan BC, di mana titik B ini merupakan titik sudutnya pada keliling lingkaran. Kita beri tanda ya. Nah, sudut itu, sudut ABC disebut sudut keliling. Ya, jadi setiap sudut yang kaki sudutnya adalah tali busur, kemudian titik sudutnya pada keliling lingkaran, maka disebut sudut keliling. Nah, sehingga bisa kita tuliskan secara umum ya, sudut keliling ialah sudut di dalam lingkaran yang titik sudutnya, sudut di dalam lingkaran yang titik sudutnya pada, nah pada apa ini? Pada keliling lingkaran. Jadi titik sudutnya pada keliling lingkaran. Titik sudutnya pada keliling lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa apa? Nah, tadi AB, kaki sudut yang pertama adalah AB, tali busur, kaki sudut yang kedua BC juga tali busur dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Nah, jadi sudut keliling itu titik sudutnya pada keliling lingkaran, kaki-kaki sudutnya berupa tali busur ya. Kita lanjutkan sekarang, ini sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Kalian perhatikan ini sebuah lingkaran pusatnya di titik O. Ya, kebetulan AC ini luruskan melalui pusat lingkaran, maka AC diameter ya. Kemudian CB atau BC ini tali busur, OA dan OB adalah jari-jari. Nah, sehingga sudut AOB, sudutnya ini. Nah, ini ya, sudut AOB, ini titik sudutnya pada pusat lingkaran, kaki sudutnya OA jari-jari dan OB juga jari-jari.
maka sudut AOB adalah sudut pusat. Nah, ya. Kemudian sudut pusat AOB ini menghadap pada busur AB. Ya, jadi ini sudut AOB, sudutnya ini kan menghadap busur AB, ya. Nah, sekarang sudut yang kedua, kita perhatikan sudut ACB. Kita beri tanda sudut ACB ini. Kita tuliskan di sini sudut ACB. Nah, sudut ACB ini titik sudutnya pada keliling lingkaran CA diameter. Kita tahu pada pelajaran yang lalu, tiap diameter adalah tali busur atau diameter adalah tali busur yang terpanjang pada sebuah lingkaran. CB juga tali busur, sehingga sudut ACB adalah sudut keliling. Nah, sekarang sudut ACB ini juga menghadap pada busur AB. Ya. Nah, jadi sudut ACB menghadap busur AB. Jadi, kedua sudut ini, baik sudut AOB, sudut pusat, sudut ACB, sudut keliling, ternyata menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Menghadap busur AB. Gitu ya. Nah, sekarang jika besarnya sudut OCB kita nyatakan dalam P misalnya, P derajat, ya. Kita tahu bahwa segitiga OBC adalah segitiga sama kaki karena panjangnya OB sama dengan panjangnya OC, ya. Segitiga yang dua sisinya sama panjang adalah segitiga sama kaki. Berarti sudut OCB sama besar dengan sudut OBC ini. Nah, kalau sudut OCB itu P derajat, maka sudut OBC juga P derajat. Ya. Nah, ya, jadi karena OC dengan OB panjangnya sama, maka segitiga OBC adalah segitiga sama kaki, sehingga besarnya sudut OCB sama dengan besarnya sudut OBC, yaitu P derajat. Nah, sekarang ya, bagaimanakah dengan sudut ini, sudut AOB? Kita ingat pelajaran waktu kelas 7 tentang sudut luar suatu segitiga. Segitiga OBC, sudut dalamnya adalah ini 1, besarnya P, 2, besarnya juga P, dan sudut ini. Nah, ini sudut dalamnya. Ya. Sedangkan sudut AOB ini merupakan sudut luar dari segitiga OBC yang bersisian dengan sudut ini. Nah, di kelas 7 kita sudah belajar tentang sudut luar segitiga. Kita ingat-ingat sebentar ya. Nah, ini sebuah segitiga. Kalau besarnya sudut ini A, besarnya sudut ini B, kita perbesar aja biar jelas. Misalnya ini sudut A derajat misalnya, ini B derajat misalnya, ini C derajat misalnya. Kemudian ini kita tarik. Nah, ini berarti ini lurus ya. Nah, berarti ini merupakan sudut luar dari segitiga ini. Maka besarnya sudut luar suatu segitiga itu sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak bersisian. Yang bersisian kan B. Yang tidak bersisian adalah A dan C. Berarti sudut luar ini besarnya sama dengan A derajat plus C derajat. Jadi sudut luar suatu segitiga itu besarnya adalah sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak bersisian dengan sudut luar tersebut. Sehingga kita kembali ke sini, segitiga OBC, sudut AOB merupakan sudut luarnya. Maka besarnya sudut AOB itu merupakan jumlah dari dua sudut dalam yang tidak bersisian. Berarti ini. Jadi sudut AOB merupakan sudut luar dari segitiga OBC. Berarti besarnya sudut AOB itu adalah P derajat plus P derajat sama dengan 2P derajat.
Nah, sekarang bisa kita tuliskan begini, berarti sudut AOB ya itu adalah 2P. Sedangkan sudut AOB ya sama dengan 2P. Nah, itu sama dengan sudut AOB ini berarti sama dengan 2P derajat. Sedangkan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama dengan sudut pusat AOB tadi adalah sudut ACB. Sudut ACB tadi besarnya adalah P derajat. Ya, nah, dari sini berarti bisa kita tuliskan bahwa sudut AOB, gitu, sudut AOB itu sama dengan, kalau P derajat, kalau ACB P derajat, sudut AOB 2P derajat, berarti kan sudut AOB 2 kali sudut ACB, ya kan? Nah, sedangkan sudut AOB adalah sudut pusat, sedangkan sudut ACB adalah sudut keliling, sehingga bisa kita buat kesimpulan, ya, sudut AOB tadi sudut pusat, berarti sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Sudut ACB-nya tadi adalah sudut keliling, berarti 2 kali sudut keliling. Nah, atau dibalik, sudut keliling, ya, sudut keliling, berarti kalau sudut pusat 2 kali sudut keliling, berarti sudut keliling bagaimana? Ya, berarti sama dengan setengah kali besarnya sudut pusat. Nah, ini rumus. Tapi ada syaratnya ya, berlaku rumus ini jika kedua sudut itu, yaitu sudut pusat dan sudut keliling, menghadap pada busur yang sama. Nah, ini punya syarat. Berlaku hubungan seperti ini, syaratnya sudut pusat dan sudut keliling menghadap pada busur yang sama. Kalau busur yang dihadapi tidak sama, tidak berlaku rumus ini. Menghadap pada busur yang sama. Ya, jadi kalau busur yang dihadapi tidak sama, maka rumus ini tidak berlaku ya. Kita ingat-ingat sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling dan sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap pada busur yang sama. Langsung kita kerjakan satu soal ya. Ini sebuah lingkaran pusatnya di titik O, titik B, titik C, dan titik D terletak pada kelilingnya. Di sini diketahui sudut BCD 60 derajat, 68 derajat, maaf ya. Nah, sudut BCD ini titik sudutnya pada keliling lingkaran, gitu. Kaki sudutnya CB dan CD merupakan tali busur. Tali busur CB, tali busur CD. Berarti sudut BCD adalah sudut keliling. Ya. Kemudian yang ditanyakan tentukan besar sudut BOD. Sudut BOD, sudutnya ini yang ditanyakan. Ya. Nah, sekarang sudut BOD, titik sudutnya pada pusat lingkaran, kaki sudutnya OB, jari-jari, OD juga jari-jari. Berarti sudut BOD adalah sudut pusat. Nah, apakah kedua sudut ini menghadap busur yang sama? Kita perhatikan sudut DCB atau BCD menghadap busur BD. Kemudian sudut BOD juga menghadap pada busur BD. Ternyata menghadap pada busur yang sama, yaitu menghadap busur BD atau DB. Ya, berarti berlaku hubungan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut
keliling. Yang ditanyakan merupakan sudut pusat. Jadi sudut BOD sama dengan 2 kali sudut BCD. Sama dengan 2 kali sudut BCD-nya adalah 68 derajat. Nah, berapa? Yaitu 136 derajat. Ketemu ya. Mudah kan? Kita lanjutkan soal berikutnya yang nomor 2. Gambarnya perhatikan di sini, pusat lingkarannya O, titik K, titik L, dan titik M terletak pada kelilingnya. Kemudian diketahui sudut KOL ini ada lambangnya siku-siku, berarti besarnya 90 derajat. Tentukan besar sudut KML. Nah, KML berarti sudut ini yang ditanyakan. Nah, sudut KML yang ditanyakan ini, titik sudutnya pada keliling lingkaran. Kaki sudutnya ML, tali busur, MK juga tali busur. Berarti sudut KML adalah sudut keliling. Yang diketahui besarnya adalah sudut KOL. Gitu? Sudut KOL. Diketahui yaitu ini ada lambangnya siku-siku berarti 90 derajat. Dan ini merupakan sudut apa? Titik sudutnya pada pusat lingkaran, kaki sudutnya OK jari-jari, OL juga jari-jari, berarti merupakan sudut pusat. Nah, sekarang perhatikan sudut LMK ini menghadap pada busur KL. Sudut KOL juga menghadap pada busur KL. Berarti ini sama-sama menghadap pada busur KL atau LK. Berarti berlaku rumus sudut yang ditanyakan adalah sudut keliling. Berarti sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Jadi sudut KML sama dengan setengah kali sudut pusatnya yaitu KOL. Sama dengan setengah kali sudut pusatnya 90 derajat sama dengan 45 derajat. Soal ketiga, nih sebuah bangun lingkaran. Ya, ini bangun lingkaran seperti ini. Ini pusatnya O, kemudian OE dan OG adalah jari-jari. DE, DG, GF dan EF adalah tali busur. Pada gambar di samping O adalah pusat lingkaran. Jika besar sudut EDG 80 derajat, sudut EDG berarti sudutnya ini. Gitu? Nah, 80 derajat. Ya. Tentukan A besar sudut EOG. Besar sudut EOG berarti sudutnya ini. Ya, sudut EOG berarti titik sudutnya yang tengah O, kaki sudutnya OE dan OG, ya. Nah, sekarang kita jawab ya. Langsung saja untuk yang A, ini sudut EDG adalah sudut keliling. Yang ditanyakan adalah sudut EOG merupakan sudut pusat. Berarti sudut EOG, sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Berarti 2 kali sudut EDG. Berarti 2 kali 80 derajat sama dengan 160 derajat. Begitu ya. Sekarang yang B. B, besar sudut EOG yang refleks atau EOG yang besar. EOG sudutnya ini. Kalau dikatakan EOG yang refleks ya. Nah, sudut EOG yang refleks berarti sudutnya adalah yang besar ini. EOG yang refleks yang saya beri tanda merah itu ya. Berarti sudut EOG yang refleks. Nah, ini ya. EOG ini 160. Kita tahu bahwa sudut EOG yang ini ditambah dengan EOG yang refleks itu berarti sama dengan 1 putaran.
dataran. Kalau begitu, sudut EOG yang refleks caranya 360 derajat dikurangi 160 derajat yang EOG tadi ya. Nah, berapa ini? 360 dikurangi 160 yaitu 200 derajat ya. Sekarang nomor C. Yang C, besar sudut EFG. EFG. Nah, sudutnya ini. Nah, sudut EFG yang ditanyakan itu. Nah, kita tahu bahwa sudut EFG ini titik sudutnya F berarti merupakan sudut keliling. Kaki sudutnya FE tali busur, FG juga tali busur. Nah, sudut EFG ini menghadap pada busur GE, ya kan? Nah, sedangkan sudut yang menghadap pada busur GE yang besar ini, sudut pusatnya adalah sudut GOE yang refleks. Sudut GOE yang refleks ini menghadap pada busur GE yang besar. Ya, berarti untuk menghitung besarnya sudut EFG, ya, karena sudut EFG itu adalah sudut keliling, maka besarnya sama dengan setengah kali sudut pusat. Sudut pusatnya adalah sudut apa? EOG yang refleks. Berarti sama dengan setengah kali EOG yang refleks adalah 200 derajat. Berarti sama dengan berapa? 100 derajat. Begitu ya. Nah, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Jadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.